Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 25 Februari 2024. Saya akan menyampaikan pemberitaan firman kepada saudara tentang tanda-tanda memasuki 5 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, adapun yang menjadi tanda atau ciri 5 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus atau 18 bulan sebelum datangnya masa antikris adalah terjadinya api kegerakan. Api kegerakan apa, saudaraku? Api kegerakan kembalinya Injil kepada bangsa Israel yang di dalam Alkitab kita kenal dan dituliskan sebagai kegerakan kuda putih di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-1 dan ke-2. Pada saat kegerakan kuda putih itu, saudaraku, hati bangsa-bangsa, hati jemaat-jemaat Tuhan, hati hamba-hamba Tuhan itu mulai tercelik untuk menginjili bangsa Israel. Kalau selama ini kita terbeban menginjil kepada bangsa-bangsa sampai seluruh penjuru bumi, maka ketika kegerakan kuda putih ini, jemaat-jemaat hamba-hamba Tuhan itu hatinya tercelik bahwa setelah kita menginjil ke seluruh penjuru bumi, ternyata Israel sendiri itu sebagian besar belum menerima Tuhan Yesus Kristus dan menjadi tercelik untuk memiliki beban menginjil kepada bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini terjadi dari pihak Tuhan sebagai penggenapan janji-janjinya bahwa apabila jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk di dalam keselamatan, bangsa-bangsa non-Israel, zaitun liar dari Goyim itu sudah penuh bilangannya, atau bangsa-bangsa lain itu telah masuk penuh bilangannya, maka Tuhan akan memakai kita sebagai alat untuk membawa api Injil itu kembali ke Israel. Jadi kegerakan kuda putih itu kembalinya Injil, kembalinya api Injil itu kepada Israel. Saudaraku, kegerakan api Injil ini akan berjalan dari timur ke barat, laksana kilat. Kita akan membaca Matius pasal 24 ayat yang ke-27. Dibacakan Pak Nendra. Matius 24 ayat yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi ini kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu digambarkan seperti kilat memancar dari sebelah timur. Jadi pemberitaan akhir zaman itu juga seperti itu, saudaraku. Kegerakan api Injil ini akan berjalan, mulai berjalan dari timur ke barat, laksana kilat. Saudaraku, makanya belakangan ini saya betul-betul bergumul tetapi bersyukur di mana Tuhan itu memberikan satu amanat kegerakan di dalam waktu yang singkat. Saya harus melakukan ini, mempersiapkan tempat untuk pusat kegerakan. Dalam waktu yang pendek juga saya harus mempersiapkan untuk tim yang akan berangkat ke Israel. Saudaraku, karena puji Tuhan akses ke Israel saat ini sudah dibuka dan kita bisa ke sana, dan bulan November itu saya dan rombongan nanti akan ke Israel. Nanti entah berapa yang berangkat ke sana, yang bisa tentunya saudara yang memiliki berkat yang cukup, di mana saudara bisa ikut di dalam kegerakan ini. Ikut bersama saya ke Israel untuk mendoakan. Di sana kita akan melakukan satu doa-doa khusus yang selama ini belum pernah dinaikkan, doa untuk pemeteraian bangsa Israel. Dan saya yakin pada saat itu nanti akan terjadi peristiwa-peristiwa alam raya yang begitu dahsyat dan luar biasa.
saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah, kegerakan yang demikian kilat, demikian cepat, saudaraku, ini harus kita kerjakan. Dan kalau kita memandang secara manusiawi, saudara, ketika saya mawas diri, siapakah saya ini Tuhan? Makanya saya seringkali menjadi sedikit minder, ya saudaraku, di mana saya ini hamba Tuhan yang kecil, tetapi memiliki visi, memiliki satu visi yang ditaruh oleh Tuhan sedemikian rupa untuk menginjili bangsa Israel, menabuh genderang supaya jemaat-jemaat itu punya kerinduan menjangkau Israel, menabuh genderang supaya para hamba-hamba Tuhan saat ini punya hati untuk menjangkau bangsa Israel. Inilah kegerakan kuda putih, di mana nanti para hamba Tuhan, jemaat-jemaat akhir zaman itu akan bahu-membahu, memiliki hati yang terbeban untuk menjangkau bangsa Israel. Nah, mari kepada saudara yang terbeban, mungkin saudara yang bisa ikut di dalam rombongan kami nanti bulan November, bisa mendaftar langsung kepada saya supaya saya bisa menghitung jumlahnya berapa yang akan ikut. Kemudian yang ingin menopang, mungkin saudaraku juga boleh, karena mungkin saudara sibuk, punya kesibukan lain, saudara ingin menopang saja, boleh juga saudaraku. Jadi kegerakan kuda putih itu satu kegerakan yang memang sudah dirancang oleh Tuhan, di mana Israel itu suatu ketika harus menerima Injil kembali. Saudaraku, jadi api Injil, saudaraku, di dalam kegerakan kuda putih ini adalah api Injil yang akan kembali kepada Israel. Karena keselamatan itu dahulu berasal dari bangsa Yahudi. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, itu dinyatakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Sudah bisa baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22. Kemudian dari Yahudi, Yerusalem, kemudian ke Yudea, ke Samaria, kemudian ke seluruh ujung bumi. Ini amanat agung yang pertama, saudaraku, membawa Injil itu ke Yerusalem, Yudea, Samaria, kemudian menjangkau seluruh ujung bumi. Saudaraku, Indonesia itu kebetulan merupakan tempat yang agak jauh dari bangsa Israel, bisa dikatakan ini merupakan ujung timur. Kalau menurut nubuatan Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu memanggil burung buas dari timur, saudaraku. Itu artinya dari arah Israel itu arahnya timur, saudaraku. Dan kalau Injil sudah diberitakan sampai ke ujung bumi, nah dari ujung bumi ini Tuhan akan mengembalikan Injil, menjangkau bangsa Israel lewat kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Kita akan membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi ini penginjilan, ya saudaraku. Penginjilan pertama itu disaksikan ke seluruh Yerusalem, kemudian Yudea dan Samaria sampai ke seluruh ujung bumi. Nah, kuda putih itu kegerakan ketika Injil sudah menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, kemudian Injil yang sudah menjadi berkat untuk bangsa-bangsa tadi akan kembali menjangkau Israel, menyayangi Israel dalam kegerakan kuda putih. Kalau bilangan dari bangsa Zaitun liar atau orang-orang non-Israel yang dijatahkan untuk selamat, itu bilangannya sudah memenuhi kuota yang ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan kembali sayang kepada Israel. Inilah kegerakan kuda putih. Dan ini sedang saya gembar-gemborkan mulai bulan Juni tahun kemarin, dan kita akan mulai melakukannya secara fisik nanti pada November 2024, saudaraku. Karena meskipun ini merupakan bahasa rohani, tetapi Israel secara fisik itu pun harus kita jangkau, harus kita datangi. Entah itu melalui doa-doa yang dahsyat, saudaraku. Saudara nanti akan saya tahu
saya beritahu satu rahasia besar, saudaraku. Jadi dalam kegerakan kuda putih ini akan terjadi arus baliknya Injil dari ujung bumi, kemudian ke Samaria, ke Yudea, kemudian ke Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga hanya terjadi satu kali di akhir zaman. Jadi kegerakan kuda putih itu sekali saja, kembalinya Injil itu sekali saja, yaitu ketika kuota jumlah orang yang diselamatkan dari seluruh penjuru bumi atau bangsa-bangsa lain atau jahatun liar itu sudah mencapai jumlah yang penuh atau pleroma dalam bahasa aslinya. Kita akan baca, ini sering kita baca, Roma 11 ayat 25 sampai 31. Pak Nendra bacakan lagi. Roma 11 ayat 25 sampai 31. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Kadang ada orang itu yang merasa diri pandai, menginjil itu ya ke sana, ke bangsa-bangsa lain, ke tempat-tempat primitif. Oh tidak, saudara, di akhir zaman akan ada waktunya familinya Tuhan Yesus itu kita injili lagi dalam kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Saudaraku, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, agar saudara itu tahu rahasia ini dan menjadi terbeban. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk saudaraku. Jadi Israel itu tegar sampai jumlah yang penuh dari kita semua, dari jahatun liar ini masuk. Dan sesudah itu saudaraku, jangan merasa diri pandai, saudaraku, menginjil ke sana kemari. Ada waktunya kita memperhatikan Israel, saudaraku. Ada waktunya kita memperhatikan saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Inilah kegerakan kuda putih. Tetapi memang untuk menyatakan kegerakan kuda putih ini berat, yang terbeban itu sedikit. Di dalam Wahyu pasal 5 itu Rasul Yohanes sampai menangis, yang terbeban untuk terbukanya ketujuh meterai itu ketika ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada yang di bawah bumi, hampir tidak ada yang bisa, hampir tidak ada yang terbeban. Oh bukan begitu, penginjilan itu yang menginjil ke seluruh penjuru bumi, ke pelosok-pelosok, ke pedalaman Amazon, ke Afrika. Seperti itu. Padahal ada amanat agung di akhir zaman. Kita harus menjangkau familinya Tuhan Yesus Kristus. Meskipun Israel itu pinter, cerdas, jenius, mereka tapi masih menolak Tuhan Yesus. Dan itu harus kita injili, jangan kita takut. Saudaraku, dengan kuasa Tuhan kita akan menginjil bangsa Israel. Saudara, yuk dilanjutkan. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ya, terus. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ya. Mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Ya, terus. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Kita itu beroleh kemurahan karena Israel nggak taat. Terus demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Iya, jadi lewat kemurahan yang kita peroleh, berkat-berkat yang kita peroleh sebagai orang percaya, saudaraku, banyak orang-orang kaya itu yang percaya Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang menjadi terbeban untuk menjangkau bangsa Israel ini, saudaraku, minim. Karena apa? Karena tidak mengerti akan rahasia ini, saudaraku. Tetapi nanti ketika rahasia ini diketahui, saudaraku, orang-orang besar, Salomo akhir zaman, orang-orang kaya yang memperhatikan pekerjaan Tuhan, mereka akan digerakkan Tuhan
untuk menopang penginjilan kepada Israel ini. Kalau selama ini mereka itu belum melakukannya karena mereka belum mengerti bahwa di akhir zaman itu harus ada arus balik dari Injil. Israel harus dijangkau. Nah, ketika nanti rahasia ini kita dengungkan, kita suarakan, saudaraku, nanti akan ada orang-orang yang laksana Salomo, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang kaya, yang diberkati, mereka yang akan tergerak menopang kegerakan Kuda Putih ini. Saya diyakinkan oleh Tuhan seperti itu, saudaraku. Saudara, kemudian personel-personel yang akan dipakai dalam kegerakan Kuda Putih ini yang akan saya jelaskan agak spesial pada saat ini. Itu secara tersirat tersusun di dalam bait suci rohani yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Jadi nanti seluruh amanat, seluruh komando itu akan datang dari bait suci rohani yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ada orang yang menyebut ini sebagai Dewan Musyawarah Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Yeremia pasal 23. Dan itu betul, saudaraku. Memang nanti pusatnya dari sana, pusat kegerakan kitab Wahyu itu di sana pusat hakikinya. Nah, kalau saya mungkin, saudaraku, menyebut tempat fisik, ya kan harus punya alamat namanya satu kegerakan rohani. Saudaraku, pusat kegerakan kitab Wahyu itu bukan berarti seperti yang di dalam Wahyu pasal 4 ini, saudaraku. Wahyu pasal 4 itu merupakan pusat hakiki di mana komando dari kegerakan kitab Wahyu itu meluncur, itu semua dari sana. Ketika 7 meterai itu dibuka, kuda putih, kuda merah, hitam, kelabu, itu komandonya dari sana. Ketika 7 sangkakala itu ditiup, saudaraku, itu komandonya dari sana. Bahkan ketika 7 bokor murka Allah itu dicurahkan, komandonya juga dari sana, dari bait suci rohani yang dibikin oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 itu di sana, kalau nanti kita baca, itu ada orang-orang kudus, ya saudaraku. Kemudian Tuhan Yesus sendiri yang duduk di atas tahta. Kemudian ada 24 tua-tua. Itu 12 rasul hujan awal, murid Yesus, dan 12 rasul kegerakan hujan akhir. Jadi 24 tua-tua itu 12 rasul kegerakan hujan awal dan 12 rasul kegerakan hujan akhir. Nanti saya bukakan rahasianya. Kemudian di sana ada 7 guru yang disebut sebagai 7 obor yang menyala-nyala, dan ada malaikat yang berwajah matahari. Saudaraku, nah perlu diketahui, saudaraku, 24 tua-tua itu adalah 24 rasul, 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. Saudara, dan ini 12 rasul hujan awal jelas mereka semua sudah meninggal. Tetapi 12 rasul hujan akhir ini masih ada. Mereka yang bekerja, mereka yang akan menjadi penggenap-penggenap dari kitab Wahyu. Kemudian 7 guru itu juga hidup, saudaraku. Nah, saudara, saya beritahu bahwa ternyata memang pusat komando dari kegerakan kitab Wahyu itu berada di satu tempat yang namanya bait suci rohani, di mana di dalamnya memang ada 24 tua-tua. Nah, kitab Wahyu ini rupanya satu kitab yang bisa menggabungkan antara dimensi keempat dan dimensi ketiga, antara dimensi malaikat dan dimensi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membuka tentang rahasia 24 tua-tua yang merupakan 24 rasul, 12 rasul hujan awal dan 12 rasul akhir zaman. Ini laksana roti sajian bait suci Allah. Kita akan membaca. Ini rahasia dari 24 rasul.
itu kalau di bait suci seperti roti sajian di bait suci Allah. Imamat pasal 24 ayat yang kelima sampai 9. Imamat 24 ayat 5 sampai 9. Imamat 24 ayat 5 sampai 9. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Iya, jadi roti sajian itu ada 12 roti bundar. Dan setiap roti bundar itu dibuat dari 2/10 eva. 2/10 eva itu sekitar 7 liter. Jadi besar itu rotinya ya, saudaraku, atau 7 kilo. Karena ini memakai hitungan liter ya, saudara. Kalau eva itu, saudaraku, 2/10 eva ini artinya sekitar 7 kilo, 7,2 kilogram. Saudaraku, besar ya ternyata rotinya. Jadi saudara yang sering bayangkan roti sajian itu kecil-kecil itu keliru. Ternyata ini rotinya gede-gede, saudaraku. Dan satu roti ini merupakan jatah untuk 2 orang. Nanti saya akan beritahu. Kita akan baca ayat selanjutnya. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Terus Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingatan-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. ayat 8. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Ya, tiap Sabat itu harus selalu baru. Ya, jadi firman Tuhan itu sebaiknya itu jangan diulang-ulang. Tetapi harus selalu ada pembaharuan dan penyempurnaan. Saudaraku, jangan yang sudah disampaikan 7 tahun lalu sama persis disampaikan sekarang. Tidak akan ada pembaharuan di dalam penyingkapan rahasianya, dalam pembukaan rahasianya, saudara. Jadi roti sajian itu harus selalu baru. Terus lanjut. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ya, amin, saudaraku. Jadi satu roti, tadi kan roti sajian itu ada 12 roti bundar, dan setiap roti bundar itu dibuat dari 2/10 eva, itu 7,2 liter, atau kalau lebih mudahnya ya 7,2 kilogram tepung terbaik. Itu betapa gedenya, saudaraku. Nah, yang selama ini membayangkan roti sajian itu kecil-kecil sebesar mungkin gelas-gelas kecil itu keliru. Ternyata itu rotinya gede, saudaraku. Gede itu roti sajian itu, saudaraku. Dan ada 12. Sudah yang dikasih Tuhan. Kemudian kita akan belajar lebih lanjut. Ternyata 2/10 eva yang ukurannya kurang lebih 7,2 liter, atau kita gampangkanlah itu 7,2 kilo dari tepung terbaik, itu bagian untuk 2 orang. Karena 1/10 eva itu adalah hitungan atau jatah untuk 1 orang. Sudah jadi 1/10 eva atau kurang lebih 3,6 liter itu sudah banyak. Itu jatah untuk 1 orang. Kita akan membaca kitab Keluaran pasal 16 ayat 15 dan 16. Pak Nendra bacakan. Keluaran 16 ayat 15 sampai 16. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ya, ini mana yang diturunkan oleh Tuhan. Terus, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk sisi kemahnya
segomer seorang menurut jumlah jiwa. Iya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi satu gomer itu untuk satu orang menurut jumlah jiwa. Kemudian segomer itu seberapa? Kita akan membaca ayat yang ke-36. Pak Nindra bacakan, Keluaran 16 ayat 36. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Iya, 1/10 eva itu jatah untuk satu orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, 1/10 eva itu sama dengan segomer atau sama dengan 3,6 liter. Kalau ukuran sekarang, kalau kita gampangkan itu 3,6 kilo, itu jatah untuk satu orang. Sedangkan roti sajian yang ditulis tadi di dalam Imamat pasal 24 ayat 5 sampai 9 tadi, roti sajian itu ada 2 susun roti, masing-masing susun terdiri dari 6 roti, jadi ada 12 roti. Dan satu roti terbuat dari 2/10 eva. Satu roti itu terbuat dari 7,2 liter tepung terbaik atau 7,2 kilogram tepung terbaik. Nah, 2/10 eva ini adalah bagian untuk 2 orang, saudaraku. Maka roti sajian yang jumlahnya ada 12, roti sajian yang totalnya terbuat dari 24/10 eva, karena tadi ada 12 ya. Padahal satu roti itu 2/10 eva, jadi kalau 12 roti itu 24/10 eva, itu adalah bagian untuk 24 orang. Posisi ini adalah posisi 24 tua-tua di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Saudaraku, jadi para rasul itu tugasnya laksana roti sajian yang dipecah-pecahkan. Rasul kegerakan hujan awal itu ada 12, rasul kegerakan hujan akhir ini saat ini, saudaraku, ini juga ada 12, ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup, saudaraku, dan untuk namanya tentunya masih disamarkan dan menjadi rahasianya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini asal dari rahasia 24 tua-tua. Itu ternyata rahasia dari meja roti sajian di bait suci Allah yang terdiri dari 12 roti yang berat totalnya itu 24/10 eva, dan itu merupakan bagian untuk 24 orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain 24 tua-tua, itu di Wahyu pasal yang keempat itu ada Tuhan Yesus, kemudian ada 24 tua-tua tadi, kemudian ada malaikat yang berwajah matahari, dan ada 7 guru. Saudaraku, ini ternyata merupakan baik tokoh yang sudah meninggal dan tokoh yang hidup. Tokoh yang hidup itu apa, saudaraku, di sini? Itu adalah 7 guru, 7 bintang yang nanti bertugas untuk membimbing jemaat-jemaat akhir zaman itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Seperti apa yang ditulis di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Saudaraku, jadi yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 4 itu satu rapat besar, saudaraku, satu tempat besar di mana tidak sembarangan orang ke sana, saudaraku. Kalau rohaninya belum mencapai satu standar tertentu, tentunya tidak bisa. Paling lewat mimpi juga bisa, saudaraku. Di sana juga ada orang banyak. Nanti kita akan baca di dalam kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah tokoh-tokoh yang baik yang sudah meninggal maupun tokoh yang saat ini masih hidup dan bekerja melayani Tuhan di atas muka bumi. Jadi kegerakan kuda putih itu lintas dimensi 3 maupun dimensi 4, alam langit, bumi maupun bawah bumi. Tetapi nanti yang akan membawa jemaat hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang itu adalah 7 bintang. Karena kepada 7 bintang itu diberikan amanat untuk membimbing jemaat sampai jemaat itu nanti harpaso di Wahyu
pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, bahkan juga membimbing jemaat itu supaya diungsikan Theoko, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi memang kegerakan akhir zaman, teristimewa kegerakan kuda putih ini, saudaraku, merupakan kegerakan yang lintas dimensi, baik dimensi 3 maupun dimensi 4, alam langit, bumi, dan bawah bumi. Namun secara simbolis ini dikerjakan oleh tentunya hamba Tuhan yang masih hidup, sedangkan firman maupun nubuatan dari pengajaran dari para pendahulu yang akurat itu juga kita pegang. Pengajaran para nabi tentunya akurat karena sudah tercantum di dalam kitab suci. Pengajaran para rasul juga benar karena sudah tertulis di dalam kitab suci. Kisah Rasul sampai Wahyu itu. Kemudian bapak-bapak gereja yang pengajarannya akurat juga tetap kita pegang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, namun harus selalu kita ingat bahwa yang akan memimpin jemaat pada masa Harpaso adalah pemimpin-pemimpin yang masih hidup. Saudaraku, kegerakan kuda putih pun demikian, saudaraku. Yang memimpin adalah hamba-hamba Tuhan yang masih hidup, karena untuk menjangkau bangsa Israel yang masih hidup juga. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang harus kita ingat, yang akan memimpin jemaat pada masa Harpaso itu adalah pemimpin-pemimpin yang masih hidup, yang dalam kitab Nabi Daniel disebut bintang-bintang yang kekal selamanya. Daniel 12 ayat 2 sampai 4 dibacakan Pak Nendra. Daniel 12 ayat 2 sampai 4. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam tebu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Amin. Ini bahasa untuk orang-orang yang meninggal itu digambarkan tidur, ya, saudaraku. Jadi kalau ada pesta mempelai, kemudian ada bulan madu, itu kanak-kanak rohani suruh tidur, saudaraku. Artinya apa? Kanak-kanak rohani di akhir zaman itu akan terlindas masa antikris dan disuruh tidur, saudaraku. Karena akan ada pesta kawin anak domba. Kalau namanya pesta kawin, saudaraku, kemudian bahkan malam pertama dan lain sebagainya, tentunya anak kecil tuh nggak boleh ngerti. Itu urusan orang dewasa, saudaraku. Anak-anak disuruh tidur. Maka ini bahasa rohani tidur di dalam debu, saudaraku. Dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Terus ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Terus, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Iya. Jadi bintang-bintang yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 itu tetap untuk selamanya, karena mereka akan membimbing jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Mereka akan membimbing jemaat itu sampai Harpaso. Mereka akan membimbing jemaat itu sampai ke perjamuan malam kawin anak domba. Mereka adalah tokoh-tokoh yang hidup di akhir zaman. Saudaraku, sekalipun demikian, memang harus kita ketahui bahwa pusat kegerakan itu, saudaraku, berada di satu tempat yang namanya Bait Suci Allah. Nah, ini di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23 itu disebut sebagai Dewan Musyawarah Tuhan. Di sana memang ada orang-orang yang sudah meninggal, ada orang-orang yang saudaraku yang masih hidup, seperti 7 guru itu masih hidup, saudaraku. 24 rasul itu, yang 12 rasul ya sudah meninggal, tetapi rasul akhir zaman itu masih ada yang hidup, saudaraku. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Nah, perkumpulan di dalam Bait Suci Allah itu bukan perkumpulan arwah atau roh penasaran, roh yang melambrang ke sana kemari, tetapi itu perkumpulan orang kudus. Jadi sering kali ada orang yang mungkin diberi penglihatan, bertemu dengan misalkan Bapak Abraham di dalam penglihatan, tetapi bukan melihat dari petenung seperti yang terjadi kepada Saul yang minta petunjuk dari seorang petenung, itu bukan, saudaraku.
Ini dari bait suci Allah, beda lagi. Sudah yang dikasih Tuhan, kita akan mempelajari hal ini. Jadi mari kita lihat bahwa kegerakan kitab Wahyu ini adalah kegerakan lintas dimensi, sehingga kekuatannya begitu dahsyat, yang mampu menggerakkan 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Karena kegerakan kitab Wahyu ini merupakan kegerakan lintas dimensi, di mana para nabi, para rasul terdahulu juga mereka setuju atas kegerakan ini, saudaraku. Kita akan membaca Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-14. Ini ayat terakhir, dibacakan Pak Nendra. Wahyu 5 ya, ayat 1. Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Terus, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ya, perhatikan ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, yang di sorga nggak ada, yang di atas nggak ada, kemudian atau yang di bumi. Yang di bumi itu yang bersama-sama kita menginjak bumi ini. Terus, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Iya, jadi baik yang di langit, di Auranos, kemudian di bumi, dan yang di bawah bumi, itu tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Kemudian ayat 4, perhatikan ini baik-baik. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Iya, Rasul Yohanes menangis. Ayat yang ke-5, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Amin, sampai di sini. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Ini salah satu dari ke-24 rasul kegerakan hujan awal dan kegerakan hujan akhir tadi. Itu yang berkata menghibur kepada Rasul Yohanes. Memang Rasul Yohanes sendiri masih disamarkan wajahnya, karena kalau langsung dibukakan, ya bahasanya kurang tepat untuk bahasa pewahyuan. Saudaraku, misalkan Rasul Yohanes itu kenal, ini yang ngomong itu ternyata misalkan lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu, misalkan kawannya sendiri, karena 12 rasul kan kawannya Rasul Yohanes juga, saudaraku. Nah, wajahnya masih disamarkan dengan kata tua-tua, saudaraku. Jadi di sini lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, ini salah satu dari 24 rasul. Terus, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Iya, amin. Jadi yang bisa membuka itu adalah singa dari suku Yehuda, itu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terus ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Terus, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Terus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ini Tuhan Yesus, ya saudara. Jadi yang bisa membuka gulungan kitab itu Tuhan Yesus, bukan orang lain. Anak domba yang tersembelih itu Tuhan Yesus, bukan orang lain. Nah, adapun nanti ketika gulungan kitab itu diberikan kepada malaikat yang berwajah matahari, ini baru tokoh lain, saudara. Tetapi yang bisa membuka gulungan kitab itu Tuhan Yesus, bukan orang lain.
Terus lanjut. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Iya, terus Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi ayat 13 ini menerangkan bahwa kegerakan kitab Wahyu atau kegerakan kuda putih yang segera akan terjadi itu, kalau sekarang ya kita upayakan, kita melakukan apa yang ada di dalam Alkitab ini, saudaraku, bahwa kegerakan yang terjadi di akhir zaman itu merupakan kegerakannya baik makhluk yang di surga, yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya. Oleh karena itu ketika nanti meterai itu penghukumannya dijalankan, langit, bumi, surga, bawah bumi nanti akan bergolak, saudaraku. Ayat yang ke-14. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih adalah kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel, dan ini mulai saya gaungkan, mulai saya tabuh genderangnya sejak bulan Juni tahun yang lalu, dan kita akan kerjakan, saudaraku. Kita berdoa supaya bisa mengerjakan hal ini bulan November 2024. Kalau bisa, itu merupakan kemurahan Tuhan semata. Tetapi andai kata belum, tentunya nanti akan ada hamba Tuhan lain yang akan dimampukan untuk melakukannya, saudaraku. Tetapi karena hal ini bermula dari sini, ya mari kita kerjakan. Dan saya yakin akan didatangkan oleh Tuhan Salomo akhir zaman, orang-orang kaya yang diberkati oleh Tuhan, yang terbeban untuk menjangkau bangsa Israel, yang terbeban untuk menginjili Israel. Selama ini mereka membiayai penginjilan ke Afrika bermiliar-miliar. Selama ini mereka membiayai penginjilan ke pedalaman-pedalaman di hutan Amazon, di Brazil, saudaraku. Tetapi ketika kuota jumlah keselamatan bangsa Zaitun liar, ketika Injil sudah sampai ke ujung bumi, akan ada arus balik. Dan arus balik ini adalah ketika Injil keselamatan, api Injil keselamatan itu, saudaraku, meluncur dari timur ke barat. Nah, ketika nanti orang-orang yang diberkati ini mendengar, mengerti rahasia ini, mereka akan digerakkan oleh Tuhan untuk menopang kegerakan akhir zaman. Dan ini pasti, saudaraku, meskipun kita bermula dari ibaratnya kandang sederhana, dari tempat yang sederhana seperti ini, saudaraku, tetapi nanti kita akan dipakai oleh Tuhan untuk satu kegerakan yang besar. Jadi mulai saat ini, jaga dirimu, jaga tubuh jiwa rohmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Kita jangan melakukan dosa, jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan memuji Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.